Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengulas market untuk yang masih transaksi di malam ini. Semoga profit besar. Oke. Akan menjelaskan lagi mengenai Bollinger Band kemarin ya. Bollinger Band. Jadi Bollinger Band itu cara kerjanya kita, cara untuk menggunakan Bollinger Band adalah seperti ini. Kita beli di bawah, di garis yang bawah kita mau ambil profit 50% di garis tengah. Intinya di garis tengah ini usahakan kita take profit atau kita ambil keuntungan dulu di sini ya, supaya apa, biarpun turun lagi naik lagi kita sudah profit. Kalau misalkan naik turun naik, nah itu kita profitnya akan menunggu lama. Jadi usahakan untuk kita take profit di tengah. Oke. Jadi contoh kita buy di sini. Untuk mencari B, kita lihat di H1. Kita tandai tadi. Di H1 ketika penurunan yang sangat dalam, kita hati-hati ya. Kita tunggu sampai mana kedalamannya, baru kita entry. Contoh pilihannya di entry, jadi sesuai dengan yang pernah kita alami di MT5. Ini kita menggunakan MT5. Oke. Yang kita alami ketika terjadi penurunan harga, kembali harga, itu tidak cuma sekali ya, tidak cuma sekali, satu naik, dua. Ini untuk mencari di mana kita entry. Kita mau B, yang mungkin sell di area atas atau mungkin area atas lah, area atas. Oke, kita tandai di sini. Ini di posisinya tengah-tengah ya, tengah-tengah atau di middle BB ya. Oke, untuk menambah yang kemarin, ketika tidak bisa menembus area tengah atau middle BB, atau kita lihat terjadi re-entry atau retest atau apa itu ya di sini,
Nah, ini di tengah. Yang pertama di tengah. 1, 2, ya, tengah, turun, naik, turun. 1, 2. Oke. Begitupun di bawah. 1, naik, turun, turun, naik. 1, 2. Ini juga turun, turun, naik, turun. 1, 2. Oke. Ini kita di H1, di gambar H1. Oke. Kita gambar H1. Jadi seperti ini. Ini untuk H1. Dia tidak akan keluar dari jalur Fibonacci. Oke. Nah, kalau seperti ini dia pasti juga akan masuk ke dalam lagi. Jadi kalaupun ada yang sell di sini kok naik, nah, kalau saldonya mencukupi dia akan turun lagi. Oke ya. Ini untuk Fibonacci. Oke, itu dari saya mengenai Fibonacci. Terus untuk entry. Jadi kita menggunakan Fibonacci dan cara untuk memilih entry. Untuk B, kita usahakan menunggu candle hijau. Karena gambar candle cuma ada 2. Untuk entry buy itu hijau. Untuk entry sell itu merah. Oke. Ya. Dan rata-rata untuk H1 itu bisa dibilang ketika terjadi penurunan, ya, penurunan dan kenaikan itu bisa terjadi dalam hitungan 3 candle lah, 3 candle naik turun, katakanlah 1, 2, 3, katakanlah seperti itu ya. Itu untuk gambaran standarnya, dan untuk mengetahui marketnya bisa belajar menggunakan market yang berjalan seperti ini, dihafal, intinya dihafal dalam penurunan berapa jika akan terjadi kenaikan berapa, kecuali yang ekstrim. Oke. Coba kita lihat untuk malam ini apa yang terjadi di H1 yang ekstrim ini ya. Kita lihat apa yang terjadi di time-frame sebelumnya, time-frame M30, nah, M30, M15. Nah, ini kan ada candlenya, bukan cuma ekor ya.
Coba biar agak terang nih. Mana? Terang. Oke. Oke. Nah, ini candlenya. Untuk di M5 coba kita lihat. Nah, M5 seperti ini. Oke, kita kosongkan aja. Di sini kita belajar ya, tidak menggurui, karena kita sama-sama belajar. Nah, di sini, oke. Enggak enak dilihatnya. Kita sama-sama belajar. Ya, ini yang dari H1 seperti ini, di M5 seperti ini. Di M5. Di M5 seperti ini. Di H1 seperti ini. Ya, gunakan kuning lah ya, kuning lah coba. Kuningnya seperti ini. Di H1 seperti ini, di M5 seperti ini. Oke, ini yang terjadi. Ketika terjadi kenaikan di sini, ya, di atas kita merah, ya, merah ketika ini kecil. Perlu diperhatikan juga, hati-hati, kita hati-hati. Akankah ini menembus ini middle PP atau naik menjadi ekstrim, katakanlah momentum ekstrim, ya. Terus sampai atas, ketika dia tidak bisa lanjut ke atas, dia akan turun ke paling atas ini kan. Kita lihatnya di H1, oke. M5 ini garisnya di sini, ya. Untuk H1 garisnya sudah melampaui. Kenapa kita patokannya di H1 dan H4? H1 dan H4. Karena dia waktunya lebih besar untuk melihat skenario yang akan ada. Dan untuk pergerakan selanjutnya itu kita melihat pada tren naik atau tren turun.
trennya apa, naik apa turun, kan gitu. Pada dasarnya Fibonacci ini Bollinger Band ini untuk mengetahui batas-batasan. Jika ini di atas pasti nanti akan turun, jika di bawah pasti akan naik, kecuali yang ekstrim seperti makanya harus sabar untuk mengambil keputusan entry. Ketika ini naik sampai atas, dia kembali menuju garis. Ketika kita mau ambil sell di sini, entry sell di sini, pasti akan turun sampai middle PP. Terus di sini profit dan frame H1. Nah, pada intinya kita harus terus belajar untuk supaya hafal, supaya tahu gitu. Oke. Dan frame kecil atau M5, M1 itu juga mempunyai garis. Tapi untuk entry di sini itu ketika terjadi yang ekstrim itu yang akan bikin MC nggak apa-apa, yang penting jangan loss ya. M5 berada pada middle Bollinger Band, middle PP. M5 di middle PP, H1 di tengah-tengah antara middle PP dan high PP. Nah, oke. Ketika kita belajar pada M5 di middle PP bisa naik, bisa turun ya, di middle PP M5. Tapi di H1 tuh bisa naik, bisa turun ke middle PP. Katakanlah dia menuju middle PP, apa yang terjadi pada M5? Nah, di sini di tengah-tengah dari 5. Oke. Di H1 di tengah-tengah dari middle PP dan high PP, tapi di M5 di tengah-tengah PP, di middle PP. Ketika ini turun bisa sampai di sini, kita lihat, nah, bisa sampai di sini. Oke, kita tandai di M5 sampai low PP. Jika terjadi penurunan kan gitu.
Pada intinya Bollinger Band ini hanya sebagai batas harga. Dia bisa menembus sampai sini tapi tidak bisa melanjutkan sampai low BB. Makanya ketika entry di sini sampai ke middle BB sudah profit. Intinya sabar. Intinya kita belajar sabar untuk mengambil keputusan entry. Tuh, jadi untuk mengambil keputusan entry. Jika nanti melanjutkan merah, ini sudah turun sedikit di M5, di H1 merah, candle sebelumnya merah, bisa kemungkinan juga turun. Oke. Kemungkinan, tapi juga bisa melanjutkan ke sini. Intinya kalau yang mau sabar, entry di bawah, ambil profit di middle BB, tunggu lagi seperti apa marketnya. Kemungkinan besarnya pasti profit. Yang jelas sabar. Dari low BB di sini naik di sini. Ketika ini sudah sampai sini tidak tahu, tunggu retestnya. Pasti ada retest. Naik lagi. Oke. Mungkin jika dikombinasi dengan Fibonacci ini bisa kebaca, bisa dibaca. Memang ini BB ini Bollinger Band ini untuk mudahnya kita melakukan entry yang enggak ribet dengan bahasa-bahasa trader, itu intinya. Seperti ini. Yang jelas untuk entry-nya di H1 kita lihat H4 daily entry-nya di H1. Untuk time frame kecil M5 belas ya. Kalau untuk yang M5 dan M15 itu seperti ini. M15 di middle BB, M5 di middle BB. Coba H4 di tengah-tengah, H1
15:30 yang mendekati skenario nya tuh 6:30 mendekati marketnya sama hampir di sini. Oke, ini mengenai Bollinger Band. Kita sama-sama belajar untuk menggunakan alat bantu, yaitu Bollinger Band. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan buat lagi untuk mengetahui tren apa ini gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.